Kali ini Cece Petani Kantoran memperkenalkan salah satu tanaman yang lagi aku tanam, yaitu ini adalah tanaman gembili. Ada yang menyebut juga tanaman gadung. Tanaman apakah ini dan nanti hasilnya seperti apa? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai ya. Di balik meja kerja berpeluh keringat, cucur rempah raut teri diangkat, laptop di kanan cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita mau melihat salah satu tanaman yang sedang aku tanam, yang mana teman-teman mungkin ada yang udah mengenal juga ya. Jadi ini namanya katanya sih tanaman gembili atau umbi-umbian, ada juga yang menyebutnya gadung. Jadi tanaman ini adalah termasuk tanaman yang merambat dan memanjat. Panjangnya kadang-kala sampai beberapa meter ya, dan arah rambatannya ini selalu berputar ke kiri melawan arah jarum jam. Untuk tanaman ini biasanya yang diambil adalah nanti adalah umbinya, jadi bukan daunnya ini ya. Jadi memang ini belum menghasilkan umbi-umbiannya. Jadi aku hanya memperlihatkan progresnya sekarang setelah sekitar 2 bulan ini baru seperti ini untuk tanaman ini. Kalau gadung tentu teman-teman udah sering mendengarnya ya. Gadung ini katanya terkenalnya beracun, walaupun banyak juga kita melihat di pasaran itu adalah keripik gadung. Jadi nanti umbinya ini ada di dalam ya, bentuknya nggak beraturan dan sekarang ini belum muncul nih. Gadung ini terkenal beracun karena katanya mengandung alkaloid Dioscorina. Sekarang ini agak susah untuk menemukan tanaman seperti ini. Yang sekarang ini keripik gadung ini kalau tidak salah ini banyak dijualnya ini di Kuningan, Jawa Barat. Rasanya gurih karena sebetulnya sesudah kita dapatkan umbi dari gembili atau gadung ini, ada cara-caranya untuk menghilangkan racun dari gadung. Kita akan mencoba untuk menanamnya ya. Jadi untuk menanam gadung ini awalnya ini tanahnya ini kita lubangin, dan kemudian karena ini adalah tanaman umbi-umbian, tanahnya ini haruslah gembur. Jadi karena batangnya nanti merambat, bisa juga nanti ditanam di sepanjang pagar. Ini aku campur tanahnya biar gembur ini dengan kompos di tanah tersebut, supaya nanti pada waktu umbi nanti sudah ada atau terbentuk tidak akan keluar dari tanah. Jadi walaupun terkenal sebagai gadung ya, atau yang kalau konotasinya itu udah kayak beracun itu tanaman umbi-umbian ini, tapi sudah mulai dapat perhatian juga untuk penanaman ini karena salah satu potensi besarnya adalah sebagai sumber pangan alternatif. Jadi kita asal bisa nanti mengolahnya untuk pengolahan penghilangan racunnya, ini bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Saat ini dengan menanam tanaman gembili ini potensinya adalah yang pertama, nanti gembili ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk tepung gembili. Jadi bisa untuk produk olahan kayak bikin roti, kue, atau mie. Dan juga kan sekarang ini banyak sekali ya permintaan akan makanan sehat dan alternatif gluten free. Nah, salah satunya tepung gembili ini bisa menjadi pilihan. Selain itu juga sebagai nanti untuk diversifikasi pangan, karena bisa bikin kue, kudapan ya. Jadi mungkin beberapa pengusaha kuliner bisa menciptakan produk-produk yang inovatif dari tanaman gembili ini. Jadi nanti mudah-mudahan sampai dengan berbuah ya untuk bentuk gembili yang sedang aku tanam, karena memang aslinya juga ada beberapa varian. Jadi bukan hanya yang seperti ini aja. Ini lagi aku buang-buangin ya untuk
daun-daun yang sudah menguning supaya supaya tanamannya bisa lebih subur. Nah, ternyata gembil ini bisa menjadi pangan alternatif karena ada beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kok bisa ya? Katanya beracun tapi mengandung kandungan nutrisi juga. Yang pertama adalah gembil ini mengandung karbohidrat. Karbohidrat tentu kita tahu ya adalah karbohidrat kompleks yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, gembili juga kaya akan serat sehingga ini bisa mencegah untuk sembelit, bagus juga untuk kesehatan pencernaan. Dan ternyata gembili juga mengandung vitamin C. Pasti teman-teman udah tahu dong manfaat dari vitamin C. Kemudian ada vitamin B6. Ini B6 ini mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Di samping itu ada beberapa mineral penting yang terkandung dalam ubi gembili seperti kalium, zat besi, dan magnesium yang memang kita butuhkan untuk fungsi tubuh yang optimal. Menanamnya juga ini termasuk mudah banget, dan salah satu syarat tumbuhnya adalah mendapat sinar matahari yang cukup. Ini nggak perlu perawatan yang susah-susah, pemupukan, yang penting kita bisa menyiramnya secara rutin setiap hari. Kalau di desa-desa ini makanannya yang umum banget ya, cuman kalau masyarakat perkotaan memang sudah mulai jarang banget nih. Kalau di desa katanya termasuk salah satu makanan kegemaran di pedesaan. Kalau yang udah pernah melihat buahnya ini kayak ubi jalar, jadi sekepalan tangan orang dewasa ya, kemudian kulitnya tipis, nggak kayak ubi ya, agak tebal, tapi ubi juga emang tipis di kulitnya. Singkong ya agak tebal, warnanya coklat muda. Kalau makannya ini bisa dengan cara direbus atau dikukus, dan teksturnya ini gembur. Kalau dilihat tanaman ini tumbuhnya ini merambat, dan kalau dipegang ini batangnya ini seperti ada duri. Kemudian daunnya ini warnanya hijau. Nanti kalau misalnya sudah panen, daunnya ini bisa kita gunakan untuk pupuk hijau. Jadi bisa menyuburkan tanaman lain, atau kita bisa masukkan juga sebagai media tanam. Kita tunggu ya, mudah-mudahan sampai panen, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,